Kenapa orang Tionghoa tersebar di mana-mana? Pertanyaan ini mungkin seringkali terlintas di pikiran banyak orang. Diaspora Tionghoa bisa ditemukan di hampir setiap benua. Beberapa wilayah memiliki komunitas Tionghoa yang besar dan berkembang pesat. Salah satunya adalah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia bahkan disebut-sebut sebagai negara di luar Tiongkok dengan jumlah populasi keturunan Tionghoa terbanyak di dunia, yang angkanya diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Lalu apa saja alasan yang mendorong orang Tionghoa bermigrasi ke berbagai negara? Sejak kapan pula mereka mulai bermigrasi? Lalu dampak apa saja yang ditimbulkan oleh migrasi orang Tionghoa bagi perkembangan dunia? Hari ini aku akan mengajak kalian mencari tahu jawabannya di Museum Sejarah Tionghoa Perantauan Tiongkok yang berlokasi di Beijing. Museum ini resmi dibuka pada tahun 2014. Total luas museum ini adalah 12.800 meter persegi. Ini buka tiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tapi tiap hari Senin tutup ya. Nah, ini aku udah di dalam museumnya, Museum Sejarah Tionghoa Perantauan Tiongkok. Dan museum ini luas banget ya, terdiri dari beberapa tingkat dan beberapa ruang eksibisi juga. Dan sekarang kita mulai dari ruang eksibisi pertama di sini. Nah, di sini ada dijelaskan mengenai sejarah singkat migrasi orang Tiongkok ke luar negeri sejak zaman dulu. Migrasi orang Tiongkok ke luar negeri itu dibagi menjadi beberapa periode ya. Dan migrasi orang Tiongkok ke luar negeri sudah dapat ditelusuri hingga dinasti Yinsang sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Secara garis besar, migrasi orang Tiongkok ke luar negeri itu dibagi menjadi dua periode utama, yaitu periode di zaman kuno dan periode di era modern. Kalau migrasi di periode zaman kuno, di zaman kuno itu terjadi sebelum tahun 1840. Dan migrasi di zaman kuno itu dibagi lagi menjadi 3 gelombang utama. Gelombang pertama itu terjadi pada masa dinasti Qin Han hingga dinasti Sui Tang. Pada saat itu orang Tiongkok bermigrasi ke luar negeri melalui sebuah jalur perdagangan yang dikenal sebagai jalur sutra. Kemudian gelombang kedua terjadi pada masa dinasti Song hingga dinasti Ming. Karena pada masa dinasti Song hingga awal dinasti Ming, teknologi pelayaran itu sudah sangat maju dan hubungan perdagangan antara Tiongkok dengan luar negeri juga sangat ramai. Jadi banyak orang yang berlayar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk berdagang. Lalu gelombang ketiga terjadi pada akhir dinasti Ming hingga era Perang Opium, yaitu perang antara Tiongkok dengan Inggris. Pada saat itu Tiongkok di bawah dinasti Qing melawan Inggris ya, karena pada saat itu Inggris mencoba terus menyeludupkan opium ke Tiongkok. Terjadi peperangan sehingga banyak sekali orang yang merantau ke luar negeri ya, karena gejolak politik pada saat itu. Dan migrasi orang Tiongkok ke luar negeri itu tidak hanya dilakukan oleh para pedagang, tetapi juga dilakukan oleh para biksu Buddha. Dan di sini ada dituliskan, ada seorang biksu Buddha pada masa dinasti Qin yang bernama Fa Xian. Pada saat itu beliau merantau ke India untuk mempelajari agama Buddha dan kembali lagi ke Tiongkok melalui jalur laut. Kemudian ada juga biksu dinasti Tang, biksu Xuanzang, yaitu Tong Samsong ya. Kalau kalian nonton film Kerasakti pasti tahu, pada saat itu beliau merantau ke India untuk mempelajari agama Buddha dan mengambil kitab suci juga. Ini adalah uang koin yang dibuat oleh para pedagang Tiongkok di sekitar area Selat Malaka pada abad ke-15 ya. Dan uang koin ini merupakan imitasi dari uang koin pada masa dinasti Tang dan dinasti Song.
Nah, koleksi di Museum Sejarah Tionghoa Perantauan ini sangat lengkap. Totalnya ada 60.000 koleksi, tapi yang dipamerkan hanya sekitar 2.000 koleksi. Sisanya disimpan ya. Dan kebanyakan merupakan sumbangan dari Tionghoa perantauan di berbagai dunia. Mereka menyumbang barang pribadi mereka yang bernilai sejarah untuk dipamerkan di museum ini. Nah, ini teman-teman pasti kenal Laksamana Cheng Ho, seorang laksamana pada masa dinasti Ming yang sangat terkenal. Beliau pada saat itu memimpin lebih dari 200 kapal dan lebih dari 27.000 armada untuk melakukan ekspedisi ke lebih dari 30 negara. Dan jangkauan terjauh yang dilakukan beliau, ekspedisi terjauh yang dilakukan beliau hingga bagian timur Afrika hingga area Laut Merah. Nah, seperti yang aku sebutkan tadi, teknologi pelayaran pada masa dinasti Ming sudah sangat maju dan pada saat itu dinasti Ming juga aktif melakukan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Puncaknya pada saat Laksamana Cheng Ho dikirim untuk melakukan hubungan perdagangan ke berbagai negara, sekaligus melakukan diplomasi politik. Lalu ini adalah jalur pelayaran, jalur perdagangan melalui laut dari tahun 1500 sampai tahun 1800 Masehi. Ini dimulai dari Quanzhou hingga Manila di Filipina, lalu sampai Goa. Goa ini di India ya. Ini sampai Lisbon juga di Portugal. Dan ini adalah kapal-kapal yang digunakan untuk pelayaran pada saat itu. Lalu ini adalah keramik-keramik yang diekspor dari Tiongkok ke luar negeri, ke negara barat pada masa dinasti Qing. Dan koleksi keramik itu sekarang disimpan di Museum Guangdong. Nah, setelah bermigrasi ke luar negeri, tentunya orang Tionghoa, orang Tiongkok membentuk komunitas di masing-masing negara yang mereka tempati ya. Ini termasuk ada di Malaysia, Thailand, Singapura, dan tentunya Indonesia juga. Di sini ada ditulis sebuah komunitas Tionghoa di Borneo, yaitu di Kalimantan, pada abad ke-18 ya. Ada seorang tokoh terkenal bernama Luo Fangpo. Beliau itu kelahiran Jiaying, Provinsi Guangdong. Pada saat itu beliau bermigrasi ke Pontianak dan membuka perusahaan. Awalnya beliau melakukan usaha di bidang penambangan emas ya. Ini semuanya koleksi dari museum ini yang disumbangkan oleh para Tionghoa perantauan dari berbagai negara ya. Ini ada koin, uang koin yang dikeluarkan oleh VOC. Terus ada juga nih koin Jawa kuno. Itu bahkan ada aksara Jawanya ya, kalau nggak salah ya. Di sini ada dijelaskan secara singkat hubungan perdagangan antara pedagang Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara sebelum abad ke-19. Ini ada Siam Thailand. Kemudian ada juga ini di Singapura, Filipina, dan tentunya Indonesia. Ini ada diceritakan ya sejarahnya dari periode ke periode. Dan dari periode tahun 1644 hingga 1661, totalnya ada 5.400 orang yang terdaftar di Batavia. Dan hingga tahun 1834, total orang Tionghoa yang mendiami Kalimantan atau Borneo tercatat kurang lebih 150.000 orang. Kalau tadi adalah sejarah migrasi orang Tionghoa di era zaman kuno, dan sekarang kita masuk ke sejarah migrasi orang Tionghoa di era modern yang terjadi pada tahun 1840 hingga tahun 1949. Nah, apa yang terjadi dari tahun 1840 hingga tahun 1949? Pada tahun 1840 terjadi perang candu atau perang opium di Tiongkok melawan Inggris ya. Dan pada saat itu Tiongkok menjadi negara semi-kolonial dan semi-feodal.
Jadi setengah dijajah, karena pada saat itu Tiongkok dipaksa menandatangani sejumlah perjanjian yang kurang adil. Tiongkok harus mengirimkan sejumlah orang untuk dijadikan kuli buruh di luar negeri. Dan sebagian besar orang Tiongkok karenanya juga kehilangan lahan pertanian mereka. Sehingga mereka terus memikirkan cara untuk bertahan hidup ya. Salah satunya adalah dengan cara merantau ke negara lain. Seperti yang dibilang tadi, banyak sekali orang Tiongkok yang dikirim ke luar negeri untuk dijadikan pekerja kasar. Dan pada saat itu mereka harus menandatangani kontrak. Mereka disebut juga sebagai pekerja kontrakan. Kalau kasarnya itu mereka sebenarnya dijual ya. Ini adalah kontrak-kontrak penjualan buruh atau kuli yang ditandatangani pada saat itu. Dan para kuli kontrakan yang dikirim ke luar negeri diperlakukan secara kasar, dieksploitasi, bahkan ada sebuah julukan bagi kuli kontrak dari Tiongkok. Pada saat itu mereka dijuluki sebagai Chu Cai dalam bahasa Mandarin. Kalau dalam bahasa Inggris, piglet, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan langsung adalah anak babi. Ini sebutan yang sangat kasar sekali. Kemudian untuk Tionghoa perantauan wanita, mereka disebut sebagai Chuhua atau flower piglet. Ini sebutan yang sangat kasar juga. Pada saat itu Tionghoa perantauan wanita, Tionghoa wanita yang dikirim ke luar negeri, mereka dikirim sebagai budak ataupun menjadi pekerja seks komersial. Ini merupakan sejarah yang sangat kelam ya. Ini adalah gambaran para kuli Tiongkok yang tiba di negara tujuan. Ini ramai banget, kelihatan berdesakan. Ini saat itu kulinya tiba di Afrika Selatan. Dan ini adalah mata uang atau koin yang digunakan oleh para kuli Tiongkok pada saat itu ya. Ini semuanya terbuat dari keramik. Di sini ada dituliskan piglet money. Uang koin atau token yang digunakan oleh para pekerja kasar di negara Asia Tenggara. Melihat sejarah tadi, aku baru menyadari betapa susahnya hidup para orang Tionghoa yang merantau ke luar negeri pada saat itu. Awalnya mereka semuanya merupakan pekerja kasar, kuli. Mereka terus berjuang ya untuk bertahan hidup di negara perantauan pada saat itu. Jadi orang Tiongkok tidak hanya merantau ke negara-negara Asia Tenggara, ke berbagai belahan dunia lah. Ini termasuk di Amerika juga. Di Amerika, ini di California. Ini adalah peti yang digunakan untuk mengangkut barang pada saat itu. Inilah keadaan para pekerja kasar asal Tiongkok setelah dijual ke luar negeri. Kelihatannya. Mereka bekerja sebagai buruh di area pertambangan maupun di sejumlah perkebunan. Ini membangun jalur kereta api. Dan sekarang kita masuk ke dalam sebuah ruangan, kayak ada sebuah simulasi gitu lah. Kita bisa merasakan suasana di atas kapal pada saat itu. Di atas kapal yang mengangkut para kuli dari Tiongkok untuk dijual ke luar negeri ya. Pada saat itu, kapal yang mengangkut para kuli ini disebut sebagai floating hell atau neraka terapung. Karena seringkali terjadi kelebihan muatan, semua orang berdesakan, dan ada sebagian kapal yang tenggelam. Dan dari periode tahun 1800 hingga tahun 1900,
totalnya ada 7 juta kuli asal Tiongkok yang dijual ke luar negeri. Banyak dari mereka yang meninggal di tengah perjalanan karena penyakit. Banyak juga yang menjadi cacat karena terluka lah. Dan di sini terdengar suara ombak gitu ya. Inilah keadaan para pekerja kasar Tiongkok di atas kapal. Di sini disebutkan dari tahun 1800 hingga tahun 1925 ada 7 juta kuli Tiongkok yang dikirim atau dijual ke luar negeri. Di antaranya 1 juta orang meninggal dunia dan 300.000 lainnya menjadi cacat karena terluka. Dan ini juga koleksi dari museum ini yang disumbangkan oleh Tionghoa perantauan dari berbagai negara. Ini apaan nih ya? Ada perasaan yang sangat berat sekali saat berada di dalam museum ini. Aku bisa membayangkan orang-orang yang selamat pada saat itu mungkin merupakan leluhur dari sebagian orang Tionghoa atau suku Tionghoa di Indonesia saat ini. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah suku Tionghoa atau orang Tionghoa terbanyak di dunia ya, selain di Tiongkok. Lalu di sini adalah migrasi orang Tiongkok di zaman kontemporer, yaitu setelah tahun 1949. Pada saat itu Perang Dunia Kedua sudah berakhir dan terjadi lagi gelombang migrasi secara besar-besaran ke luar negeri. Kebanyakan dari mereka itu bermigrasi ke luar negeri untuk sekolah, untuk reuni dengan keluarga, ataupun untuk berinvestasi. Kebanyakan dari mereka pada saat itu bermigrasi ke Amerika, Kanada, Australia, Eropa Barat. Dan ada juga sebagian yang bermigrasi ke Asia Tenggara, Amerika Latin. Setelah Republik Rakyat Tiongkok berdiri pada tahun 1949, terjadi gelombang kembalinya orang Tionghoa atau Tionghoa perantauan di luar negeri ke Tiongkok. Mereka kembali ke Tiongkok untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan negara Tiongkok. Dan banyak juga yang kembali ke Tiongkok untuk sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 1950-an hingga tahun 1970-an, banyak juga Tionghoa perantauan dari berbagai negara yang kembali ke Tiongkok, dikarenakan sentimen anti-Tionghoa yang terjadi pada saat itu ya. Salah satunya ada juga Tionghoa perantauan dari Indonesia yang kembali ke Tiongkok. Dari tahun 1950 hingga tahun 1970-an, totalnya ada 500.000 lebih Tionghoa perantauan yang kembali ke Tiongkok. Mereka terpaksa ya kembali ke Tiongkok karena gejolak politik dan sentimen anti-Tionghoa pada saat itu. Dan mayoritas adalah Tionghoa perantauan dari Vietnam, sekitar 200.000 orang. Karena pada akhir tahun 1970-an terjadi perang antara Tiongkok dan Vietnam ya. Ini adalah paspor Tionghoa perantauan Indonesia pada saat itu. Ini disumbang oleh Tionghoa perantauan Indonesia ya. Ini paspor di tahun 1953. Paspor Tiongkok pada saat itu. Mungkin selama ini banyak sekali dari kalian yang bertanya-tanya kenapa orang Tionghoa itu tersebar di berbagai penjuru dunia. Di berbagai negara pasti ada orang Tionghoa. Jadi migrasinya terdiri dari beberapa jenis. Banyak bermigrasi karena alasan politik, karena reuni keluarga, bermigrasi karena perdagangan,
untuk melakukan bisnis dan investasi. Dan ini dijadikan sebagai pekerja kasar. Jadi banyak sekali faktor yang mendorong orang Tiongkok bermigrasi sejak zaman dulu. Dan ini ada petanya, peta migrasi orang Tiongkok ya. Ini di benua Asia, Yazhou, kemudian ini ada ditulis Indonesia. Di sini ada disebutkan pada masa kolonial Belanda, banyak sekali orang Tiongkok yang datang ke Indonesia sebagai kuli atau buruh, ada ratusan ribu orang. Lalu setelah Indonesia merdeka, totalnya terdapat kurang lebih 2 juta Tionghoa perantauan di Indonesia. Dan saat ini totalnya ada sekitar 10 juta orang Tionghoa di Indonesia ya. Ini estimasi. Nah, ini sekarang kita lanjut ke ruang eksibisi kedua. Dan ini adalah peta penyebaran orang Tionghoa di seluruh dunia. Ini Indonesia ya. Kelihatan peta Indonesia. Dan di sini dituliskan berdasarkan data tahun 2014, totalnya ada 16 juta orang Tionghoa di Indonesia. Kurang lebih sekitar 6% dari total populasi Indonesia. Emangnya ada sebanyak itu ya? 16 juta. Ini adalah gambaran toko-toko yang dibuka oleh para Tionghoa perantauan pada saat itu. Toko-toko yang dibuka di negara Asia Tenggara ya. Ini kayak toko kain gitu. Ini ada tukang cukur juga nih. Dan di sini ada diperkenalkan mengenai akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya setempat. Ini disebutkan sebagai Baba Nyonya. Baba Nyonya itu kalau di Indonesia peranakan ya, yaitu orang Tionghoa perantauan yang menikah dengan gadis tempat dan keturunannya itu disebut sebagai Baba dan Nyonya. Baba itu untuk cowok, Nyonya untuk perempuan ya. Kelihatan nih dari baju pengantinnya. Ini baju pengantin nggak sih ini? Ada unsur Tiongkok, tapi ada unsur lokalnya juga. Termasuk dekorasi-dekorasi di belakang sana. Kelihatan ya, masih kental unsur Tiongkoknya, unsur Tionghoanya. Setelah merantau ke luar negeri, para Tionghoa perantauan membentuk komunitas di negara yang mereka tempati, dan mereka juga membuka sekolah-sekolah berbahasa Mandarin ya, untuk mewarisi budaya Tionghoa. Ini salah satunya di Malaysia, seorang tokoh yang sangat penting dalam pendidikan bahasa Mandarin di Malaysia. Beliau adalah Mr. Lim Lian Giok. Pada saat itu beliau mencetuskan ide bahwa orang Tionghoa Malaysia harus mengakui Malaysia sebagai tanah airnya. Tapi pada saat yang sama, para Tionghoa Malaysia juga harus diberikan hak yang setara dengan suku lainnya, dan mereka juga memiliki hak untuk menerima pendidikan dalam bahasa Mandarin. Tapi karena inisiasi beliau dimusuhi oleh pemerintah pada saat itu, pemerintah Malaysia pada saat itu. Dan pada tahun 1961, kewarganegaraan Malaysia beliau dicabut dan sertifikat gurunya juga dicabut. Sehingga akhirnya beliau menggantungkan hidupnya dari bantuan teman-temannya. Tapi karena jasa beliau dijuluki sebagai Soul of the Chinese Nation di Malaysia. Rohnya orang Tionghoa di Malaysia. Ini beliau ya.
Mr. Lim Lien Gyok. Dan ini adalah beberapa sekolah Tionghoa di berbagai negara Asia Tenggara. Ini di Singapura, terus ini di Jakarta. Pacheng Zhongxue, sekolah menengah Pacheng Zhongxue. Ini para sepuh, ada yang tahu nggak nih? Sekolah Pasung High School, Pacheng Zhongxue, yang ada di Jakarta pada saat itu. Para Tionghoa perantauan juga membawa berbagai budaya Tionghoa ke luar negeri. Ini misalnya ini ada wayang. Ini wayang Potehi. Ya, ini wayangnya mirip banget dengan wayang di Indonesia. Oh, terus ini wayang dengan figur Indonesia nih. Ini figur apa nih? Banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini. Ini pertama kalinya aku datang ke museum ini dan banyak sekali pengetahuan baru yang aku dapatkan ya. Dan hari ini aku pengen share ke kalian juga. Nah, ini berbagai permainan yang dibawa oleh Tionghoa perantauan juga ke luar negeri. Ini ada mahjong. Mahjong pada masa dinasti Qing. Sejumlah permainan. Lah, ini ada kartu juga. Ini kartu apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Permainan jadul kayaknya ya. Di sini ditulis kartu yang sering dimainkan oleh Tionghoa Malaysia. Di Indonesia ada nggak nih kartu ini? Kalau ini apa lagi nih? Oh, ini mirip apa namanya? Aku lupa kartu apa tuh. Lupa. Nah, ini semuanya budaya-budaya yang dibawa Tionghoa perantauan juga ya. Ini misalnya patung-patung dari Pek Kong, Kuan Kong. Ada patung Dewi Kuan Im. Nah, ini kuil-kuil yang dibangun para Tionghoa perantauan di berbagai negara. Wah, ini ada kelenteng nih. Kelenteng di petak 9. Kelenteng Jinteyuan. Kelenteng ini sudah berusia 400 tahun lebih ya. Di petak 9. Ini juga kelenteng Tuah Pek Kong di Batam. Ini di Singapura. Jadi ini gaya atau ciri khas altar di dalam kelenteng yang ada di negara-negara Asia Tenggara ya. Kalau ini Dewi Matsu, Dewi Laut. Karena dulunya orang Tiongkok yang merantau ke luar negeri, kebanyakan merupakan orang-orang yang tinggal di pesisir tenggara Tiongkok. Misalnya di provinsi Guangdong, Fujian. Dan saat mereka merantau, mereka naik kapal kan, berlayar. Jadi sebelum berlayar, biasanya mereka berdoa kepada Dewi Matsu untuk meminta keselamatan, dilindungi sampai tempat tujuan. Ini ruang eksibisi ketiga, yaitu kontribusi Tionghoa perantauan. Pembangunan ekonomi, sumbangsi Tionghoa perantauan terhadap perkembangan ekonomi di negara-negara yang mereka tempati. Dan ini ketemu lagi dengan Luo Fangpo yang tadi ya, yang di Pontianak, merupakan pendiri dari Lanfang Republik pertama yang ada di Asia Tenggara ya. Di sini dijelaskan beliau itu tiba di Kalimantan Barat pada tahun 1772. Beliau membawa 100 lebih anggota keluarga dan teman-temannya dan mendarat di Kalimantan Barat.
Dan pada saat itu beliau mendirikan perusahaan. Perusahaannya semakin berkembang menjadi semakin besar. Akhirnya beliau juga membentuk sebuah republik pada saat itu. Dengan ibu kotanya namanya Mandor. Nggak tahu ini terjemahannya benar apa salah ya. Dan Luo Fangpo pada saat itu dijuluki sebagai Raja Pontianak. Ini adalah peta dari area teritorial Republik Lanfang pada saat itu. Dongwanlu. Terus Pontianak di sini, Kuntian. Nah, selain membawa budaya, pada saat itu Tionghoa perantauan juga membawa berbagai teknologi dari Tiongkok ke berbagai negara yang dituju, misalnya teknologi pertanian, teknologi perikanan, dan masih banyak lagi. Dan ini ada sebuah fun fact, aku baru tahu kalau buah kiwi itu aslinya berasal dari Tiongkok ya. Di sini ada ditulis, aslinya kiwi berasal dari Tiongkok. Aslinya berasal dari pegunungan Xinling di Provinsi Shanxi. Kemudian dibawa sampai Selandia Baru untuk ditanam di sana juga. Dan kemudian di Selandia Baru pada saat itu, kiwi disebut sebagai Chinese fruit. Ini fun fact banget ya. Dari dulu aku kirain ini kiwi memang aslinya dari Selandia Baru. Karena produk kiwi dari Selandia Baru sangat terkenal ya. Jadi selain berkontribusi di bidang ekonomi, para Tionghoa perantauan di berbagai negara juga aktif ikut serta dalam bidang sosial, politik, dan lain sebagainya. Dan di belakang ini adalah beberapa monumen yang didirikan untuk memperingati kontribusi para Tionghoa perantauan di negara yang mereka tempati. Misalnya di sini ada sebuah monumen di Pematang Siantar, Sumatera Utara yang dibangun untuk memperingati kontribusi Tionghoa perantauan dalam perang melawan agresi Jepang. Emangnya ada ya? Aku nggak tahu sih. Yang dari Pematang Siantar, tahu nggak nih? Di sini ada ditampilkan beberapa tokoh Tionghoa perantauan di berbagai negara yang cukup terkenal ya. Wah, ini pertama ada Bapak Mokhtar Riyadi, pendiri Lipo Group ya. Di sini ada dijelaskan riwayat singkat dari Bapak Mokhtar Riyadi. Nah, ini adalah beberapa kampung halaman dari Tionghoa perantauan yang tersebar di berbagai negara. Memang kebanyakan orang Tionghoa yang tersebar di negara-negara Asia Tenggara kebanyakan berasal dari Provinsi Fujian dan Provinsi Guangdong. Ke Provinsi Guangdong ada Guangzhou, Zhuhai, Shenzhen, Jiangmen, Shantou. Ini kampungnya orang Teochew, banyak banget kampung Tionghoa Indonesia yang juga di Shantou ya, termasuk area Chenghai, Chaoyang, ini Shanwei, Lufeng, Huizhou. Siapa nih kampungnya yang dari sini? Ini dari Jieyang, Puning. Terus kalau dari Provinsi Fujian ada Quanzhou, banyak banget ya. Kampung leluhur orang Tionghoa Indonesia yang di Quanzhou juga, Xiamen, Zhangzhou, Fuzhou, Putian. Mana nih orang Hokkien. Dan ada juga sebagian yang kampung halamannya di Provinsi Guangxi, Hainan, Yunnan, Shandong, Zhejiang, Taiwan, dan Hong Kong. Ini Shandong ada juga sih Tionghoa perantauan yang leluhurnya dari Shandong ya. Kalau ada yang tahu di Jakarta banyak juga restoran yang menjual kuotie Shandong. Penjual kuotie Shandong atau pemilik restoran kuotie Shandong biasanya leluhurnya berasal dari Provinsi Shandong di utara sini ya, agak lain dia.
di atas ini. Tapi mayoritas memang dari area pesisir tenggara Tiongkok ya. Mereka bermigrasi dari jalur laut sini. Ada satu hal yang sangat aku kagumi dari para Tionghoa perantauan di zaman dulu, yaitu semangat mereka. Mereka tidak melupakan kampung halaman mereka meskipun sudah merantau ke luar negeri. Dan mereka juga berkontribusi terhadap kampung halamannya. Misalnya pada saat terjadi agresi Jepang di Tiongkok dari tahun 1937 sampai tahun 1945, banyak Tionghoa perantauan di luar negeri yang memberikan bantuan, baik berupa uang, ada juga yang langsung turun ikut perang dalam perang melawan agresi Jepang. Selain itu, banyak juga Tionghoa perantauan yang juga ikut membantu kampung halaman mereka ya. Setelah mereka sukses di luar negeri, mereka menyumbang tenaga dan uang untuk membangun kampung halaman mereka. Misalnya membangun sekolah, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar ya. Belajar banyak banget mengenai sejarah Tionghoa perantauan yang tersebar di berbagai negara. Jadi udah selesai ya jalan-jalan di museumnya. Topik hari ini agak berat, belajar sejarah. Tapi memang banyak sekali yang bisa kita pelajari di museum yang satu ini. Bagus banget, aku rekomendasi museum yang satu ini. Kalau kalian datang jalan-jalan ke Beijing, boleh mampir nih. Habis belajar sejarah, sekarang aku mau kulineran. Aku udah janji dengan teman aku buat makan makanan Indonesia. Nah ini ya, restorannya Nom Nom. Ini restorannya sudah ekspansi, jadi lebih lebar. Dulunya nggak selebar nih, sekarang udah sampai sini juga. Nah ini dengan teman aku. Halo Julian. Malam. Selamat malam. 你吃过印尼菜啊？去过印尼吗？对啊，但是我没有正儿八经在北京吃过印尼菜。 Nah ini kita lagi pesan makanan. 你想吃啥？感觉什么都想吃，那就点啊。今天我请客。因为我真的太饿了。 Nah ini yang kita pesan ya, ada es cendol, ada tahu isi, sate ayam, terus ada ayam saus padang, risol, sate ayam, nasi bakar cumi, klepon, nasi uduk, lapis sagu, dan ayam cabai hijau. Cukup banyak yang kita pesan ya. Ini restorannya dibuka oleh teman saya, orang Indonesia yang menikah dengan orang sini ya. Tapi orang Indonesia, teman akunya nggak datang hari ini, lagi kurang enak badan. Terus ini Julian pesan cendol. 这个你会做吗？会啊，真多冰。绿色。你要搅一下。怎么样？还可以吧？是不是有一点甜？喜欢这个味道。它用的是那个椰糖。我也拉比斯。对，拉比萨古，尝尝。然后我在印尼也吃过。怎么样Mantap。 ？mantap， mantap。我也来尝一个。aroma santan, pandan, mantap.
Ini udah lapar nih, makan ayamnya nggak pakai nasi. Julian pesan nasi bakar cumi. Ini ayam saus padang.辣不辣？辣，但是还可以，还可以。挺好吃的。大户一系，包一系，里面是蔬菜，我看有没有我不吃的。直接切。应该没有你不吃的。哦，有那个胡萝卜，好吃。可以吗？我也尝一个。Ini restorannya udah buka 10 tahun ya di Beijing. Lumayan terkenal ya. Terus aku nih mau coba juga ayam saus padangnya. Pengobat rindu saat di luar negeri, makanan Indonesia. Nasi cumi bakar. Nasi cumi bakar. Tuh, nasi cumi bakar. Ini ada kerupuk, terus ada acar timun.香吧？也还有那个，这个是粽叶吗？不是，那是芭蕉叶。还有这个芭蕉叶的清香。对，你先尝尝呗。makan，有一点辣啊，真的有一点辣。你小瞧我，我能吃的。那来尝尝。是不是挺辣的？好吃好吃。好吃吗？我喜欢吃这种辣椒。Mantap. Aku nyolong juga nih nasinya. Nasi cumi bakar. Nasi cuminya enak, pedas dan aromatik. Terus ini ayam cabai hijau. Terus ini coba risolnya ya. Nah ini risolnya, kayaknya isi apa nih? Ada jagung, keju. Ini ada ayam juga dah. Risolnya juga enak. Terus nih sate ayam ya. Ini ada kondimennya juga, ada acar timun dengan bawang. Ini ada sambal juga. Ini penyegarnya ada jeruk nipis. Sate mereka juga juara nih. Tambahin cabenya. Sate,对，sambal。你少放一点那个辣椒也辣。你先吃原味的。是不是辣？不辣，还可以吧，哈沙爹。好吃。个棒。你不能切，这个不能切，就是一口节放进去。真的。你先告诉我里面是什么。真的。你能吃的我不骗你，真的。反正不是蛇。Dia takut ular。枣泥啊？枣泥是红糖，是印尼那个椰糖。怎么样？可以吧？就是要这一口吃的。那今天我们点了这么多菜，你觉得你最喜欢哪一个？哪一个？这个鸡吗？对，巴东鸡是吗？对。怎么说？ayam padang. Tuh, ayam saus padang, Pak. Sambal padang. Oke, jadi sekian dulu buat video kali ini. Tadi udah belajar sejarah dan ini ajak temen aku ya kulineran
makanan Indonesia. 谢谢 Julian。谢谢Rudy。好，那那我们下次再见吧，拜拜。拜拜。